Kesalahan sebetulnya gitu. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Oh iya. Iya, emang iya. Tadi kan katanya bukan Ya, faktanya. jadi gini, kalau misalnya banjir masih, ya masih banjir. Betul. Berarti kan Tapi kan bandingin nih, lintas waktu. Lihat aja datanya. Kan itu faktanya. Misalnya, kilometer persegi yang terkena banjir, itu ada datanya. Kemudian lamanya tergenang, itu ada faktanya. Jumlah RT RW yang terkena itu lebih baik. Ada. Sekarang lebih baik. Alhamdulillah lebih baik. Jauh lebih baik. Saya nggak paham. Dan kalau jauh lebih baik itu bukan berarti berarti sekarang lebih hebat. Bukan. Ini kan beresannya incremental. Ya. Jadi apa yang dulu dikerjakan gubernur-gubernur sebelumnya itu adalah pondasi untuk kita tambah lagi begitu. Jadi jangan kemudian kalau sekarang lebih baik berarti guru yang dulu nggak kerjaan apa-apa. Bukan, kita terus. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple, cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun ada banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Dibuatkan sumur resapan. Ada tempat yang nggak bisa. Di mana? Tempat yang muka air tanahnya tinggi. Kenapa? Baru dilobangin 1,5 meter udah ada air. Nah itu nggak bisa dibikin sumur resapan. Kenapa? Karena airnya, muka airnya tinggi. Di daerah utara banyak yang nggak bisa. Tapi di tempat-tempat lain bisa. Nah yang tempat seperti itu harus ditarik. Dan kita waktu itu menerapkan aturan. Bila curah hujan melampaui kapasitas drainase kita itu 50 mm hujan per hari. Kalau di jalan seperti jalan Sudirman, jalannya gede, itu 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di atas 50, pasti terjadi genangan. Nah, kita bikin aturan, dalam waktu 6 jam, genangan itu harus surut. Jadi, semua lurah, semuanya dapat tuh. Begitu terjadi 6 jam, langsung mereka telepon dinas pertamanan, telepon pemadam, minta ditarik itu, tangki-tangki itu. Untuk apa? Nyedot air, supaya segera surut. Kenapa? Karena mereka dikasih target, harus kering dalam 6 jam. Jadi semuanya bekerja dengan target itu. Dan 6 jam itu bukan keputusan gubernur. Saya kumpulin semua, saya tanya, apa KPI-nya penanganan banjir? Pada diem, apa KPI-nya? Saya kalau rapat itu bukan kasih instruksi, tapi beri pertanyaan. Supaya semua jawab. Dan kemudian akhirnya karena diskusi ini saya jawab nomor 1. Tidak ada korban jiwa, ini nomor 1. Nomor 2, harus surut dalam waktu 6 jam. Jadi semuanya begitu hujan, ingat-ingat nih, kata Pak Gubernur 6 jam harus kering. Jadi begitu ada genangan, dia telepon, lurahnya telepon sana sini, minta ditarik tuh. Untuk tempat-tempat yang cekung, sehingga cepat surut. Kenapa? Karena jumlah air yang turun kita tidak bisa kendalikan. Tapi berapa lama air berada di situ, itu kendali kita. Mau dikirim 2 truk pemadam, atau 8 truk pemadam, itu keputusan kita. Dikirim 8 truk pemadam, langsung cepat. Tidak dikirim, lama sekali tuh. Ketika air melampaui kapasitas. Jadi, nih, volumenya misalnya 200 ml. Tapi kalau dituangin air 1 liter gimana? Tumpah, pasti tumpah. Jadi kalau sistem drainasenya itu 50, hujannya lebih dari itu, pasti genangan, itu harus disedot.
Sama, Sungai Ciliwung itu kapasitas masuk debit normal 600 meter kubik per detik. Kapasitas itu normal. Ketika naik sampai 100 meter kubik per detik aman. Jakarta, sungai yang dilewati oleh air dari luar Jakarta, total kapasitasnya 2.300 meter kubik per detik. Dan 600 itu di Sungai Ciliwung. Jadi kalau Ciliwung itu naik sampai 1.000 meter kubik per detik, maka kampung kanan kirinya pasti luber. Pasti luber. Pasti. 1.000. Kalau sudah Mas Anies merasa bahwa, Pak Gubernur merasa bahwa Jakarta sudah banyak sekali perubahan. Itu masih banjir tuh kemarin. Gimana tuh ceritanya? Walaupun mungkin salah satu nilai tambahnya 6 jam ya surut langsung katanya. Itu gimana? Iyalah. Kita seluruh dunia juga merasakan. Ya. Dengan kondisi climate change seperti ini, maka intensitas air hujan itu luar biasa. Kemarin misalnya turun hujan 148 mm. Itu disebut 148 itu sangat lebat. Itu per hari. Ini 2 jam. Ya kalau 2 jam dituangin ya pasti menggenang lah dengan intensitas seperti itu. Ada yang 180 mm. Yang biasanya Mas kalau 180 itu ya Mas Vito. Itu kalau kita di luar itu airnya itu seperti sakit tuh kalau kena kita itu. Nah, kita tidak bisa mengendalikan curah hujan. Tapi kita bisa mengendalikan penanganan sesudahnya. Jadi ketika ada hujan yang melampaui daya tampung sistem drainase, nah sistem kita kerja untuk cepat. Dan itu alhamdulillah terkendali. Inilah yang kemudian kita lakukan di Jakarta. Jadi selama kita berhadapan dengan situasi seperti ini bisa kejadian di mana saja. Dan ini kan kalau di sosmed itu bahan ejek-ejekan aja terus. Makanya biasa aja. Yang kita harus tangani adalah jangan sampai kita tidak bergerak di sini. Saya tidak ingin ketika hujan ekstrim lalu sehari 2 hari masih tergenang. Nah itu berarti kita nggak ngerjain PR-nya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dai. Pertanyaan dari seorang Deddy Corbuzier ini menuai makna ya. Ini sebenarnya secara halus menyerang Anies soal banjir. Namun yang menakjubkan bagaimana jawaban dari Anies Baswedan dengan halus, ya memang banjir masih ada, lantas kenapa? Namun perbedaannya adalah banjir ketika banjir dan itu cepat surutnya. Itu berkat dari program sumber resapan yang diberikan Anies Baswedan. Dan kemudian bagaimana Pramono Anung, teman-teman, Gubernur Jakarta sekarang itu sangat luar biasa dalam penanganan banjir ya. Beliau penerusnya Anies Baswedan di Jakarta karena memang beliau berkomitmen mendukung setiap program yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Dan kalau kita melihat kepemimpinan Pak Anies dengan Pramono Anung ini memang sejalan ya. Karakter cara berpemimpin mereka pun sangat santun, halus, santai, tidak mudah terprovokasi apapun. Dan itulah kehebatannya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana banjir Jakarta yang saat ini terjadi ya, biasanya Jakarta ini banjirnya itu kiriman ya teman-teman, dari daerah-daerah di sekitarnya. Namun yang luar biasanya berkat sumber resapan inovasi yang dilakukan Anies Baswedan itu lantas membuatnya itu cepat surut ya. Karena kalau kita melihat pun ya, kalau kita searching nih, banyak negara-negara yang maju pun atau kota-kota yang maju di dunia ini, mereka menggunakan sumber resapan ya. Bagaimana menurut kalian?